Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya karena Keyun, Rancang, dan kakak senior lainnya telah muncul, jelas mereka berhasil menghentikan konfrontasi antara Xiaoyan dan Pangeran Taisu. Aku tidak menyangka benar ada yang datang untuk menyelamatkanmu, ucap Xuan King yang duduk di singgasana tersenyum seperti serigala yang puas. Tampaknya dia tidak pernah marah, selalu menunjukkan sikap percaya diri dan tenang. Bagaimana? Masih belum mau mengembalikan ratu kami? Ucap Rancang hanya melirik sekilas untuk mengenali Xuan King. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Apalagi Rancang sendiri menyaksikan saat Xuan King membawa pergi ratu. Jadi jelas kejadian itu masih membekas di dalam ingatannya. Jangan terburu-buru. Aku sebenarnya berniat membawa budak ini bersamaku untuk menemui kalian, jadi tidak perlu terlalu marah. Kemarahan hanya akan mengganggu proses kultivasi. Kalian para kultivator pasti mengerti permasalahan ini kan? Ucap Xuan King berkata dengan lembut, namun suasana yang tadinya tegang justru menjadi semakin aneh. Siapa yang tahu rencana busuk apa yang sedang kalian persiapkan? Adikku tidak akan pergi. Ucap Rancang berbicara dengan nada tegas seolah-olah melupakan sikap kehati-hatiannya. Tentu saja kata-katanya membuat suasana berubah menjadi lebih serius. Namun Xuan King tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Wajahnya tetap tenang dengan senyum tipis sehingga sulit untuk menebak isi pikirannya. Meskipun kekuatannya hanya berada di level dewa petarung, namun ketenangannya membuat para ahli dari Taisu menghormatinya. Tentu saja sosok seperti Xuan King sangat sulit untuk dipahami. Menurut rumor yang beredar, Xuan King seharusnya hanyalah seorang pemimpin kecil di Taisu. Namun dia kemudian menjadi salah satu otak di balik strategi militer besar mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan semua pergerakan Taisu di Senshi selama ini diatur olehnya. Bagi Xiaoyan, dia sudah cukup sering berhadapan dengan orang seperti Xuan King selalu tersenyum lembut di luar tetapi memiliki hati yang penuh tipu muslihat. Oh iya, aku hampir lupa. Dia hanya seorang pemuda kecil saja tetapi ratu sangat memperhatikannya. Siapa namanya tadi? Ucap Xuan King menatap Xiaoyan dengan santai seolah-olah dia tidak tahu identitasnya. Namun kata-kata Rancang sebelumnya yang menyebutnya adik kecil kemungkinan telah membuat segalanya terungkap. Namun kecuali jika mata-mata Taisu sangat buruk, maka seharusnya mereka pasti tahu identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Lagi pula jika mereka memiliki mata-mata yang setia seperti orang-orang dari istana surgawi, informasi sebesar ini tidak mungkin tidak sampai ke telinga mereka. Oh iya, benar. Xiaoyan, kau adalah reinkarnasi dari Zhu Shang kan? Ucap Xuan King mengangguk dengan ekspresi seolah-olah baru menyadarinya. Suatu kehormatan besar bisa bertemu denganmu. Sosok legendaris yang menjadi perbincangan. Setelah datang ke Senshi, aku bahkan membaca kisah hidup dari Zhu Shang. Kau seharusnya memberikan tanda tangan untukku. Ucap Xuan King menatap Xiaoyan dengan mata berkilau seolah-olah benar-benar penuh rasa hormat. Ayo pergi. Jangan buang waktu dengan orang seperti dia. Ucap Rancang dengan nada dingin, jelas dia tidak mempercayai kata-kata Xuan King. Baiklah, pilihannya cukup sederhana. Entah berapa dari kalian tetap tinggal di sini atau orang ini yang merupakan reinkarnasi dari Zhu Shang yang akan tetap berada di sini. Pilihlah sendiri. Ucap Xuan King berkata dengan nada suara yang tenang. Senyumannya kini tampak seakan memancarkan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Jika dia berani mengatakannya, maka dia pasti sudah siap untuk melakukannya. Adik kecil, hari ini meskipun harus mempertaruhkan nyawa kami akan melindungimu hingga kau bisa pergi.
Ucap Rancang berkata dengan tegas. Dia melangkah maju dengan ekspresi penuh tekad. Ketika kakak senior lainnya yang berada di belakangnya tidak berbicara, tetapi mereka semua mengangkat tangan dan menunjukkan sikap siap bertempur. Saat ini keempat kakak senior Xiaoyan sudah siap untuk menyerang. Meski kekuatan tertinggi hanya mencapai tingkat ketiga keabadian para dewa, namun itu sudah cukup untuk menciptakan peluang bagi Xiaoyan melarikan diri. Terlebih lagi kakak-kakaknya yang lain telah mencapai tingkat ketiga. Dan Rancang juga berada di tingkat kedua keabadian para dewa. Namun saat terjadi perubahan ini, Xuan King masih tetap tenang. Di antara kakak senior, ada yang menguasai hukum ruang dan waktu. Tetapi dengan ruang di sini yang sudah terkunci akan sulit bagi kita untuk keluar. Xiaoyan segera mengirimkan pesan suara kepada kakak seniornya. Dari situasi ini, terlihat Xuan King tampaknya menjadi yang terkuat di sini. Namun kepercayaan dirinya yang berlebihan membuat mereka menjadi lebih waspada. Jika kalian tidak memiliki seorang pun di tingkat kelima keabadian para dewa, maka tidak akan ada gunanya melawan. Mengapa kalian harus memilih jalan kematian? Ucap Xuan King berkata sambil tersenyum. Di sekeliling mereka terdapat kapal-kapal induk Taisu yang mungkin menyembunyikan lebih banyak para ahlinya. Terlihat Xiaoyan terdiam sejenak. Tingkat kelima keabadian para dewa adalah pencapaian yang hanya dimiliki oleh Sukiante, salah satu ketua Taisu. Xiaoyan mulai berpikir, apakah dia ada di salah satu kapal induk ini? Atau mungkin ada ahli lain dari Taisu yang telah mencapai tingkat kelima. Meskipun Xiaoyan belum memahami secara mendalam tentang keabadian para dewa, namun dia tahu bahwa tingkat ketiga adalah ambang batas yang signifikan. Bahkan Sukiante, seorang ahli legendaris, telah terhenti di tingkat kelima selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga membuktikan betapa sulitnya pencapaian itu. Setelah beberapa saat, Keyun segera mengirim pesan suara kepadanya. Kami sudah mempersiapkan sebelumnya. Kami bisa membuka jalan untukmu keluar dari sini. Jangan khawatir, kau kembali saja ke alam dewa kuno. Namun Rancang segera menahan kata-katanya. Adik kecil, Ratu pernah mengingatkan kecuali dalam situasi hidup dan mati, jangan pernah memanggil Zhenwu. Dia adalah salah satu pilar terakhir Sensi, jangan pernah main-main dengannya. Xiaoyan segera menatap kakak-kakak seniornya dan berkata dengan tegas, Kakak, biarkan aku pergi bersamanya. Kata-katanya mengandung tekad besar dan situasi ini mengingatkannya pada sesuatu yang akrab. Seolah-olah dia kembali ke hari-hari di mana aliansi Dewa Petarung hampir dimusnahkan oleh kekuatan besar dalam sebuah pertempuran besar. Xiaoyan tidak memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya sebagai Zuzang. Tetapi dia tahu kakak-kakak seniornya selalu tulus melindunginya. Pada saat-saat genting seperti ini, mereka bahkan rela mengorbankan nyawa milik mereka. Adik kecil, jangan gegabah. Ucap Rancang dengan ekspresi yang serius. Kakak, jika aku melarikan diri kali ini, aku mungkin tidak akan pernah bisa mampu melewati ambang batas keabadian para dewa. Aku tahu apa arti perlindungan. Jika kakak-kakak seniorku mati di sini demi aku, bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidupku dengan damai? Jawab Xiaoyan dengan nada suara yang tegas. Rancang langsung menatapnya dalam diam. Dia tahu bahwa jika Xiaoyan tidak pergi sekarang, dia akan ditangkap oleh Taisu. Tetapi melihat keberanian Xiaoyan, Rancang akhirnya berkata, Baiklah, jika kau sudah memutuskan, kami akan mendukungmu. Setelah Rancang mengatakannya, dia menghela nafas panjang seolah-olah dia tidak rela Xiaoyan dibawa Taisu. Aku akan ikut denganmu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan segera berkata dengan tegas. Dia kemudian menatap Xuan King dan berkata kembali, Ratu kami mungkin tidak dalam bahaya besar. Tetapi aku tahu kalian orang-orang Taisu berencana menggunakannya untuk memancingku keluar. Aku sadar akan resikonya. Dan aku sudah siap. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Namun sebelum Xiaoyan benar-benar menetapkan keputusannya, Keyun kembali menegaskan pendapatnya.
Pemikirannya jelas berbeda. Walaupun dia tidak sepenuhnya memahami alasan Xuan King mengundang ratu memasuki wilayah Taisu, namun dia yakin dengan gaya Taisu yang licik pasti ada konspirasi di balik ini. Meskipun dia tidak bisa memprediksi langkah Taisu, tentu saja kekhawatiran Kaiyun cukup beralasan. Dibandingkan ratu yang benar-benar ditakuti oleh Taisu, mungkin adalah Zuzang yang bereinkarnasi. Mungkin karena mereka gagal menemukan Xiaoyan di dalam wilayah Sensi, mereka meminta ratu untuk datang ke Taisu sebagai alibi. Namun setelah Xiaoyan muncul, fokus mereka kembali bergeser. Xuan King adalah orang yang cerdas, namun saat ini dia hanya menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang tenang. Di sisi lain, Xiaoyan tetap tenang tanpa menunjukkan emosi apapun. Segalanya masih bisa diatasi. Apapun rencana mereka, ini adalah Sensi. Mereka tidak akan bisa membunuhku di sini. Xiaoyan segera berpikir di dalam hatinya dengan tenang. Tentu saja kepercayaan diri Xiaoyan datang dari beberapa faktor. Jika keadaan benar-benar kritis, Zhenwu pasti akan turun tangan. Selain itu, dia masih memiliki pagoda emas yang dapat menyelamatkannya dari bahaya besar. Namun jika pertempuran benar-benar pecah dan Taisu mengerahkan seluruh kekuatannya, maka kakak-kakak seniornya kemungkinan akan tewas di tempat ini. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung mengalihkan pandangannya ke kakak seniornya Kaiyun. Kakak senior Kaiyun, kali ini aku akan pergi bersama mereka. Demi keselamatan, kupercayakan padamu untuk memimpin kekuatan dari dunia kuno, Dewa Abadi dan Iblis. Jika Taisu tidak berniat jahat, datanglah untuk menjemputku dan ratu. Tetapi jika mereka benar-benar berniat membunuhku, maka bertindaklah. Sekarang kita berada di wilayah mereka, dan mereka telah membuat persiapan. Bahkan jika kita berusaha kabur, akan sulit untuk melarikan diri darinya. Terutama jika ada tingkat kelima keabadian para dewa yang terlibat di sini. Dalam skenario itu tidak ada dari kita yang akan selamat. Pesan transmisi suara Xiaoyan disampaikannya dengan jelas kepada Kaiyun dan senior lainnya. Dia ingin semua orang untuk memahami situasi ini. Adik kecil, ini terlalu berbahaya. Rancang menatap Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran. Dia sudah merasa sangat tidak nyaman ketika sang ratu memutuskan untuk pergi. Dan sekarang Xiaoyan juga memilih untuk pergi bersama Taisu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tenang? Xiaoyan segera menepuk bahu Rancang menyadari betapa berbahayanya perjalanan ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki banyak pilihan untuk melawan. Biarkan para kakak seniorku pergi. Aku setuju untuk ikut dengan kalian, ucap Xiaoyan berkata sambil menatap Xuan King. Setelah Xiaoyan berkata demikian, Xuan King tiba-tiba mengangkat tangannya dan sebuah celah spasial muncul di dekat mereka. Adik kecil, mari kita bicarakan ini dulu. Walaupun Xuan King sudah membuka celah spasial, namun Rancang langsung berkata dengan nada yang cemas. Mendengar keinginan Rancang, Kaiyun segera menyelanya. Adik, Junior sudah mengambil keputusan, ucap Kaiyun dengan suara yang dalam. Tidak, orang-orang Taisu ini tidak berniat baik. Aku tidak bisa membiarkan ini. Jika harus, aku akan mengorbankan diriku sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus melindungimu. Kalau perlu kita mulai dari awal lagi. Mata Rancang memancarkan tekad yang kuat, jelas bahwa dia tidak sedang bercanda. Saat ini dia benar-benar siap mengambil langkah putus asa. Sudahkah kalian memutuskan apakah kalian akan melawan atau dia ikut denganku tanpa harus kehilangan nyawa kalian? Ucap Xuan King tampak tenang seolah-olah tidak terburu-buru dan hanya mengamati mereka dengan sabar. Tidak peduli apa, aku akan melawanmu. Rancang berseru dengan penuh amarah dan mencoba melangkah maju. Namun Kaiyun menghentikannya. Saat ini dia menatap Rancang lalu kembali memandang Xiaoyan. Dari tatapan tegas Xiaoyan, Kaiyun memahami bahwa Xiaoyan tidak ingin pertempuran pecah saat ini. Baiklah, aku berharap kau tidak salah langkah. Jika ada satu helai rambut saja dari ratu atau adik kecilku ini yang hilang, Sensi akan membuat kalian membayar harga mahal. Ucap Kaiyun segera berkata dengan nada dingin sambil menatap Xuan King.
Penampilan Keyun yang begitu marah dan serius adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Namun Suan King hanya memberikan senyum tipis yang tidak memancarkan kebaikan, melainkan akan membuat siapapun merasa jijik. Jangan khawatir, lihatlah dia. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Zusang, dia sama sekali hanya seperti aku dulu. Bahkan langkah menuju tingkat keabadian para dewa pun belum dicapainya. Zusang yang seperti ini sama sekali tidak berarti bagi Taishu kami. Lagi pula, jika aku benar-benar ingin membunuhnya, kalian hanya akan menemukan tubuhnya yang sudah dingin di sini. Jawab Suan King dengan nada yang santai. Sementara itu Rancang yang sangat khawatir terus memandang Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana bisa merasa tenang dalam situasi ini. Akhirnya dia hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun kegelisahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Adik kecil, berhati-hatilah, ujar Keyun sambil mengepalkan tangannya di depan dada sebagai tanda penghormatan. Walaupun dia adalah senior, ekspresinya saat ini menunjukkan bahwa dia lebih merasa seperti seorang junior. Xiaoyan hanya mengangguk dengan pelan. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami perasaan para seniornya, dia tahu bahwa dia pernah menjadi guru mereka. Dalam pandangan para muridnya, seorang guru adalah seperti orang tua. Xiaoyan menyadari bahwa jika situasi mengharuskan, para seniornya pasti akan rela mengorbankan nyawa mereka demi dirinya. Tatapan mereka penuh kekhawatiran saat Keyun memimpin semua orang memasuki celah spasial. Sebelum masuk sepenuhnya, Rancang memberikan pandangan terakhir yang penuh kesedihan kepada Xiaoyan seolah-olah tidak rela berpisah. Ketika celah spasial tertutup, Xiaoyan kembali berdiri sendiri di tempat ini. Bagus, sekarang kau sendirian. Aku semakin yakin kalau kau memang reinkarnasi Zusang. Selain Zusang, siapa lagi di sensi ini yang bisa memiliki keberanian sepertimu? Ucap Suan King berkata dengan tenang. Dan tersenyum tipis tetapi tatapan matanya menunjukkan niat yang tersembunyi. Jika aku membunuhmu sekarang, itu artinya aku telah memadamkan api terakhir sensi. Jadi bagaimana menurutmu? Haruskah aku membunuhmu atau tidak? Xiaoyan mendengar itu dan hanya tertawa kecil. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Jika kau berpikir seperti itu, kau benar-benar bodoh, ucap Xiaoyan. Oh, jelaskan padaku, aku punya banyak waktu untuk mendengarkanmu, ucap Suan King menanggapi dengan nada santai seolah ingin menggali informasi lebih dalam. Zusang bukanlah satu orang dan juga bukan sekedar reinkarnasi. Jika kau membunuhku, sensi akan memunculkan seseorang yang lebih kuat. Selama sensi belum benar-benar hancur, seseorang pasti akan muncul untuk melanjutkan perjuangan. Jika aku bukan Zusang, maka orang itu adalah Zusang, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Pada saat ini Suan King terdiam sejenak sambil merenungkan kata-kata Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan pemahaman dan dia mengangguk dengan pelan. Itu masuk akal. Tetapi setahuku, Zusang memilih untuk bereinkarnasi karena takut melawan Taishu. Dia sudah tahu bahwa sensi akan kalah. Jadi kenapa dia memilih untuk bereinkarnasi lagi? Apakah dia mencoba membawa perubahan dengan menciptakan harapan baru bagi sensi? Setelah mengatakan demikian, Suan King mengerutkan alisnya. Dan di sekitarnya mulai muncul tatapan tajam dari bawahnya. Jelas bahwa jika Suan King memberikan perintah, mereka akan langsung menyerang Xiaoyan tanpa ragu. Kau benar-benar bodoh terlalu percaya diri pada perhitunganmu. Kau pikir kau bisa menghitung takdir Zusang dengan kekuatanmu? Zusang adalah entitas yang melampaui orang biasa. Bahkan jika rajamu Suqiantai datang sendiri, dia tidak akan berani membunuhku apalagi kau. Apakah kau percaya? Ucap Xiaoyan langsung menatapnya dengan penuh percaya diri. Mendengar kata-kata ini, Suan King hanya bisa tersenyum licik. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.